Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Akademi Dalam yang diserang oleh pemuda pemburu nasi kotak dari Hall of Soul. Tentu saja atas hal ini membuat Tetua Sukian dan yang lainnya pun mengalami perubahan ekspresi yang deras, apalagi setelah mereka mendengar teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari orang berjubah hitam di langit, sehingga Sukian pun segera berteriak dengan suara yang dalam agar mereka mengirim sinyal dan beritahu gerbang Xiao. Tentu Sukian menyadari orang-orang ini memiliki asal yang tidak diketahui, akan tetapi mereka sangat kuat, apalagi banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan Sukian sendiri tidak bisa melihat kekuatannya. Sementara itu Hu Jia di sampingnya pun menganggukkan kepalanya dengan sikap serius, kemudian sebuah suaran sinyal dengan cepat ditembakkan dari jarinya sebelum akhirnya meledak di langit. Dan suara angin kencang muncul di kejauhan saat sinyal dilepaskan, lalu dengan segera setelah itu puluhan sosok terbang keluar dan muncul di langit. Saat ini pemimpin yang bergegas adalah seorang pria parubaya yang bertubuh besar. Setelah itu dirinya pun segera bertanya kepada Tetua Sukian, apa yang telah terjadi. Lalu ekspresinya dingin dan tegas saat dirinya mulai menoleh pada individu berjubah hitam di langit. Tentu mereka ini adalah penjaga dari gerbang Xiao yang ditempatkan di Akademi Jianan. Oleh karena itu mereka dapat dengan cepat bergegas saat mereka menerima sinyal. Kemudian Ketua Sukian segera berbicara dengan suara yang dalam, ada beberapa permasalahan, lalu dengan segera dirinya menatap orang-orang berjubah hitam di langit dan menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya bertanya. Ketua Sukian segera bertanya, bolehkah dirinya tahu siapakah mereka, dan apakah Akademi Jianan telah menyinggung mereka dengan cara apapun? Hun Yu pun tersenyum tipis dan berkata, Akademi Jianan tidak bisa dikatakan telah menyinggung mereka, namun hanyalah sebuah kesialan karena mereka berada di tempat ini. Tentu saja pria parubaya besar dari gerbang Xiao pun segera mendengus dingin setelah mendengar hal ini, kemudian dirinya berkata, orang-orang ini benar-benar sombong. Dan jika mereka ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah Black Corner, maka mereka perlu melihat apakah gerbang Xiao bersedia untuk menyetujuinya. Setelah itu lusinan orang di belakangnya pun mengepakkan sayap doki mereka, sehingga doki yang kuat segera meletus dan kekuatannya benar-benar cukup kuat. Sedangkan Hun Yu pun melirik lusinan ahli dari gerbang Xiao di hadapannya. Kemudian sudut mulutnya terangkat mengejek dan dengan lambaian tangannya dua sosok berjubah hitam dari belakangnya sekali lagi muncul. Lalu mereka langsung memasuki grup dari gerbang Xiao yang terdiri dari puluhan ahli. Dan sebelum kelompok itu bisa mulai menyerang, beberapa rantai telah memotong udara, sehingga lusinan suara menusuk yang kacau dan dada para ahli segera ditembus oleh rantai ini. Tentu saja membuat wajah pria parubaya itu langsung memucat. Apalagi setelah dirinya melihat banyak ahli dari gerbang Xiao dibunuh oleh mereka berdua dalam sekejap, sehingga dirinya pun tanpa sadar berseru, mereka adalah elit Douzun. Tentu saja semua siswa di dalam akademi tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit, karena para elit Dou Huang sebenarnya bahkan tidak dapat membalas di tangan dua individu berjubah hitam. Sementara itu wajah Wu Hao pun menyusut saat dirinya melihat dua sosok berjubah hitam di langit. Meskipun dirinya sudah menjadi bintang 1 Douzun, namun dirinya masih bisa merasakan tekanan dari keduanya, dan kali ini Akademi Jianan mungkin akan benar-benar menghadapi bencana besar. Kemudian dirinya pun segera memerintahkan semua sesepuh untuk menyerang bersama dengannya. Lalu dirinya pun mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang keluar sebelum mendarat di tangannya. Saat ini banyak sesepuh juga naik ke udara setelah mendengar teriakan dari Wu Hao. Kemudian mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka melihat sosok hitam yang berada di langit. Sementara itu Hun Yu tertawa dan sekali lagi dan melambaikan tangannya. Lalu 5 individu berjubah hitam perlahan melangkah maju. Dan setelah mereka melakukannya 5 aura menakutkan yang telah mencapai bintang 5 Douzun segera meletus di langit. Saat ini aura menakutkan seperti itu menyebabkan hati semua orang tenggelam. Bahkan setiap faksi di wilayah Black Corner yang memiliki elit Douzun akan dianggap berada di level puncak. Namun sembarang orang berjubah hitam misterius secara acak datang ke sini telah mencapai level ini.
dan tidak lama setelah itu Wu Hao pun segera berteriak keras dan pedang berat berwarna darah itu tiba-tiba ditebas ke bawah. Lalu cahaya pedang darah yang sangat besar memotong udara dan dengan kejam menebas ke arah 5 sosok berjubah hitam. Meskipun begitu mereka berlima mengungkapkan senyum jijik di hadapan serangan Wu Hao ini. Bahkan salah satu dari mereka secara acak menunjukkan jarinya. Lalu cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna darah. Saat ini angin yang tersisa bertiup ke bawah lalu menabrak tubuh Wu Hao dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang mundur. Sehingga sebaskom darah segar pun tanpa sadar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Tentu saja hati Su Qian pun tenggelam setelah dirinya melihat serangan Wu Hao dihancurkan dengan satu serangan. Lalu tubuhnya pun berkelebat dan dirinya segera menangkap Wu Hao yang terbang mundur. Kemudian Douqi yang perkasa pun meletus dari dalam tubuhnya dan kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Wu Hao, dan tampaknya kekuatan Su Qian telah meningkat pesat selama beberapa tahun ini. Namun ada dua aura kuat tiba-tiba terpancar dari arah Akademi Jianan ketika Su Qian hendak menyerang, dan dengan segera setelah itu cahaya melintas di langit dan dua sosok tua segera muncul. Tentu saja ekspresi mereka agak jelek ketika mereka melihat orang-orang yang berjubah hitam ini. Sementara itu Su Qian menghela nafas lega setelah melihat penampilan mereka berdua. Kemudian Su Qian menyadari bahwa itu adalah Old Bai dan Old Qian. Tentu saja mereka bisa dianggap sebagai orang terkuat di Akademi Jianan, dan keduanya telah mencapai kelas bintang 7 Dozun. Lalu jika mereka bergandengan tangan maka mereka bahkan akan mampu melawan Dozun bintang 8. Sedangkan di sisi lain mereka berdua pun bertanya dengan suara yang dalam saat mereka muncul, apakah yang telah terjadi? Bahkan mereka merasakan kegelisahan saat menghadapi orang-orang yang berada di langit, karena sejak kapan wilayah Black Corner Region memiliki ahli yang begitu kuat. Kemudian Su Qian pun tertawa getir dan dengan cepat merangkum kejadian-kejadian sebelumnya. Lalu ketika Old Qian dan Old Bai mendengar bahwa orang-orang ini benar-benar berencana mengubah Akademi Jianan menjadi pertumpahan darah, seketika mereka pun tanpa sadar menjadi marah meskipun biasanya terlihat tenang. Sementara itu Hun Yu dengan santai melirik kedua orang tua ini, lalu dirinya pun berkata, dua orang bintang 7 Dozun tidak akan bisa mengalahkan mereka semua, dan dengan segera dirinya pun mengalihkan pandangannya ke arah seseorang di sampingnya, lalu memerintahkan untuk menyerang dan menghabisi mereka. Kemudian seseorang di samping Hun Yu pun tersenyum tipis setelah mendengar hal ini, dan dirinya dengan cepat melangkah maju lalu dengan segera seluruh tanah tampaknya menjadi jauh lebih gelap. Saat ini aura luas dan perkasa yang lebih kuat dari Old Qian dan Old Bai melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Tentu ekspresi semua orang termasuk Old Qian dan Old Bai memucat di hadapan aura yang luas dan perkasa itu. Bahkan Old Qian dan Old Bai tampak kusam saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu, dan tubuh mereka tanpa sadar bergetar setelah menyadari bahwa itu adalah elit Doseng. Tentu saja mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Doseng sepanjang hidup mereka, namun tekanan sejati semacam ini dengan jelas memberitahu mereka, jika mereka sama sekali bukan tandingan orang di depan mereka ini. Sementara itu Su Qian tersenyum dengan cara yang tragis dan bergumam, Akademi Jianan telah berada dalam bencana besar lain yang datang, dan di depan seorang elit Doseng kemungkinan besar mereka tidak akan dapat melawan. Tentu saja seluruh akademi juga menjadi benar-benar sunyi pada saat ini, meskipun saat ini banyak orang yang tidak menyadari betapa kuatnya orang di langit itu, namun mereka dapat mengetahui dari ekspresi Su Qian dan yang lainnya, jika itu pasti sangat menakutkan. Sementara itu Old Qian dan Old Bai pun mulai bertanya dengan suara yang dalam. Mereka bertanya, bolehkah dirinya tahu bagaimana Akademi Jianan telah menyinggung mereka? Lalu elit Doseng itu pun mengungkapkan kilatan dingin di matanya saat dirinya menunjuk ke patung Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar. Dirinya berkata, apapun yang berhubungan dengan orang ini maka itu adalah sebuah dosa besar. Namun tentu saja bahkan jika ini tidak terjadi, namun nasib Akademi Jianan masih akan tetap sama. Sementara itu di sisi lain Hun Yu pun mengerutkan kening dan berkata, mereka sudah cukup lama menunggu.
lalu elit Doseng itu pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Hun Yu, kemudian dirinya pun segera menjentikkan jarinya dan fluktuasi spasial segera terbentuk. Saat ini dua angin ganas yang tidak tertandingi dengan cepat menabrak tubuh Old Qian dan Old Bai dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja pertahanan Doqi di tubuh keduanya pun segera runtuh, lalu sebuah kekuatan besar ditransmisikan dan wajah mereka memucat. Setelah itu sebaskom darah segar juga segera dimuntahkan. Sementara itu mata elit Doseng menyapu patung besar itu setelah secara acak mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Kemudian dirinya pun berkata, patung ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah itu sebuah keinginan membunuh melonjak di dalam hati elit Doseng, dan tangan besarnya meraih dengan keras lalu tangan energi besar beberapa ribu meter segera terbentuk entah dari mana, dan setelah itu mereka pun dengan kejam menabrak patung tersebut. Tentu saja semua orang pun mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat adegan ini, karena hari ini kemungkinan besar Akademi Jianan akan dihancurkan. Sedangkan di sisi lain ekspresi Su Qian pun pucat setelah dirinya melihat adegan ini, dan dirinya pun segera berteriak, dirinya bersama dengan Old Qian dan Old Bai akan berjuang habis-habisan untuk memblokir mereka, sementara Wu Hao dan Xiao Yu harus mencoba melarikan diri bersama dengan para siswa. Tentu saja Wu Hao pun dengan erat memegang pedangnya yang berat itu dan berkata, jika Su Qian ingin mati maka mereka harus mati bersama. Sementara itu Xiao Yu menggigit jok motor Supra peninggalan Pak Yanto sebelum akhirnya matanya yang cantik memandangi patung tersebut. Namun tiba-tiba dirinya terkejut ketika dirinya berteriak, patung itu masih berdiri. Tentu saja mata semua orang pun buru-buru berkumpul ke patung setelah mendengarkan kata-kata ini, karena saat ini mereka melihat bahwa patung besar itu benar-benar berdiri, bahkan tanpa kerusakan di tanah terbuka setelah debu mengendap. Dan adegan ini pun segera menyebabkan semua orang tercengang, apalagi telapak tangan itu dari sebelumnya bahkan bisa dengan mudah menghancurkan gunung terlebih lagi patung belaka. Sementara itu elit Doseng di langit pun sedikit terkejut dan bertanya apa yang terjadi, sedangkan di sisi lain Hun Yu juga terkejut dan ekspresinya segera berubah drastis saat dirinya berteriak dengan keras, untuk memerintahkan Hun Chi supaya cepat mundur. Namun baru saja suara Hun Yu terdengar tiba-tiba suara yang acuh tak acuh pun dipancarkan dari atas patung, dan suara tersebut berkata hanya, Ban Seng saja berani menghancurkan patung miliknya. Seketika angin bertiup dan debu bertebaran lalu pada saat yang sama sosok berwarna hitam kurus muncul di depan banyak pasang mata. Saat ini sosok hitam itu berdiri dengan tangan di belakangnya, dan dirinya mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke arah Doseng dari klan Hun dari kejauhan, dan setelah itu dirinya pun mengepalkan tangannya dengan lembut, lalu dengan segera elit Doseng yang tidak dapat dilawan oleh seluruh Akademi Jianan pun meledak menjadi sekelompok kabut darah, bahkan tanpa dirinya bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dan adegan ini menyebabkan banyak orang segera terpana dan banyak mata yang sangat tidak percaya ketika mereka melihat sosok berwarna hitam yang berdiri di atas kepala patung. Pada saat ini seorang elit Doseng baru saja terbunuh dengan cara seperti ini. Sementara itu tubuh Hun Yu pun ditarik ke belakang seolah-olah dirinya telah melihat hantu. Sementara di sisi lain semua orang tercengang. Bahkan jeritan ketakutan menyebar ke seluruh langit ketika dirinya meneriakkan nama. Itu Babang Tam Fan Xiao Yan sang cucu Monton. Mendengar nama ini yang dianggap cukup familiar di akademi, tentu saja semua orang menunjukkan tanda-tanda sedikit pulih sepertinya sekali lagi seperti disambar petir, karena siswa legendaris yang pernah meninggalkan pukulan brilian di dalam sejarah Akademi Jianan telah kembali, dan seketika seluruh tempat pun menjadi sunyi dengan banyak pasang mata yang mengandung berbagai emosi tercengang. Bahkan mata Su Qian dan yang lainnya sangat tercengang saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam tersebut. Lalu sesaat kemudian hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi bersemangat, karena apakah mereka akan diselamatkan kembali hari ini. Sementara itu Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya dan bergumam, itu benar-benar Xiao Yan yang dulunya suka mengintip. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dirinya melihatnya,
Namun punggung yang familiar itu memberinya perasaan tidak terlupakan, dan kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sejenak. Saat ini semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Bahkan di hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling membuat mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Terlebih lagi sejak Akademi Jianan didirikan tidak ada orang yang mencapai tingkat di mana Akademi mendirikan patung dirinya. Sementara itu Hun Yu dipenuhi dengan keterkejutan saat dirinya berdiri di langit dan melihat sosok tersebut. Meskipun dirinya tidak pernah bertarung langsung melawan Xiao Yan, namun dirinya tahu bahkan seorang ahli seperti Hun Miseng terbunuh di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu di mana dirinya akan menemukan keberanian untuk bertarung melawan Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun segera berteriak memerintahkan semua pasukannya untuk mundur, dan lusinan ahli dari Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras dari Hun Yu. Lalu banyak orang sekali lagi merasa sedikit terpanah ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit, dan darah banyak siswa mulai mendidih, bahkan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam, karena tidak diragukan lagi bahwa ini adalah individu yang benar-benar sangat kuat, apalagi Xiao Yan tidak perlu menyerang dan dengan hanya menunjukkan dirinya saja dia sudah bisa menakuti semua ahli. Tentu saja gaya seperti itu cukup untuk menyebabkan banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum ketika dirinya melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Setelah itu Xiao Yan pun berkata, karena mereka semua telah datang maka mengapa harus pergi dengan tergesa-gesa, apalagi aula jiwa juga telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Jadi apa gunanya mereka yang tersisa masih terus hidup? Setelah itu Xiao Yan pun segera mengangkat kakinya dan dengan lembut meletakkannya di bawah, sehingga riak tidak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiao Yan mendarat, dan itu langsung menyusul orang-orang yang telah melarikan diri di atas langit. Lalu dengan segera setelah itu banyak sosok hitam di langit itu meledak menjadi kelompok kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Dan terlepas dari apakah itu Dou Zong ataupun Dou Zun bahkan Gou Song, maka semuanya meledak begitu saja menjadi kabut berdarah, bahkan jiwa mereka telah diledakkan secara paksa pada saat yang bersamaan, dan banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah ini menyebar di langit. Tentu saja adegan ini benar-benar terlalu aneh namun terlihat indah. Dan di mata banyak siswa para ahli dari aula jiwa ini tampaknya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Sementara itu Su Qian pun bertukar pandangan dengan Old Qian dan Old Bai dari jarak dekat. Kemudian matanya saat ini mengandung kejutan yang kuat, karena dapat membunuh Dou Zun seperti membunuh ayam boiler. Jadi kira-kira seberapa menakutkannya kekuatan seperti ini? Sementara itu di sisi lain satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri adalah Hun Yu, dan dirinya pun berteriak kepada Xiao Yan tidak akan bisa melindungi mereka, dan mereka pasti akan pergi begitu pasukan klan Hun tiba di sini. Lalu baru saja Hun Yu berhasil mundur tiba-tiba dirinya pun memuntahkan seteguk darah, bahkan matanya merah saat dirinya melihat bawahannya benar-benar tersingkir dalam sekejap. Sementara itu Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tiba-tiba mengepalkan tangannya di seberang ruang kosong, lalu ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api yang melonjak darinya, dan tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Tentu kekuatan mengerikan menghancurkannya sampai dirinya muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Kemudian dirinya ditemani oleh gumpalan asap hitam saat dirinya jatuh ke kejauhan, dan sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah di mana Hun Yu berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Lalu setelah itu beberapa sosok pun buru-buru bergegas. Kemudian Su Qian dan yang lainnya pun terkejut setelah melihat sosok-sosok itu, dan dirinya pun bergumam, sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan, dan beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata hati-hati Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu aura mengerikan diam-diam menyebar dari sosok-sosok ini yang telah menunjukkan diri mereka. Seketika Su Qian,
Old Qian dan Old Bai merasakan kepala mereka akan meledak saat mereka merasakan aura menakutkan ini, karena hal ini benar-benar menyebabkan pori-pori mereka berdiri, apalagi orang-orang yang datang sebenarnya semua adalah elit legendaris Doseng. Sedangkan di sisi lain sosok hitam pun terbang turun dari langit sementara semua orang diam-diam merasa terkejut, dan akhirnya dirinya mendarat dengan keras di panggung pertempuran di bawah. Lalu semua pun melihat dengan terkejut setelah menyadari jika itu adalah Hun Yu, namun pada saat ini Hun Yu tampaknya tidak memiliki kehidupan, sehingga banyak orang yang diam-diam menelan air liur mereka ketika menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkait, sementara itu Sukian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka dan sebuah tawa tiba-tiba bergema di langit. Lalu dengan segera sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang, dan sosok tersebut pun berkata kepada Sukian, sepertinya dirinya benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Tentu saja Sukian dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat lelaki tua itu berjalan dengan wajah tersenyum, dan dirinya pun segera berseru dengan suara yang keras setelah menyadari bahwa itu adalah kepala sekolah. Sementara itu Mang Tianqi pun tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya, lalu setelah itu matanya menyapu akademi dan mengangguk puas, karena ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika dirinya pergi pada saat itu, dan Mang Tianqi pun tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade, sehingga dirinya pun segera melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah itu dirinya pun mengajak semua yang berada di langit untuk turun dan berbicara, akhirnya dirinya pun tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, semua orang di sini adalah kenalan lama Xiao Yan, apakah Xiao Yan tidak ingin menemui mereka? Lalu Xiao Yan di langit tidak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar hal ini. Setelah itu dirinya memimpin Sun Er dan beberapa elit Doseng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasang mata yang hadir. Setelah itu Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan tertawa ke arah tertua Sukian. Dirinya berkata, sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu, jadi bagaimana kabar dari ketua Sukian? Tentu saja Sukian pun tanpa sadar tertawa ketika dirinya melihat wajah yang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan lebih dari satu dekade yang lalu. Setelah itu dirinya pun segera berkata, tidak ada kabar dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, sehingga dirinya berpikir beberapa kecelakaan telah terjadi kepada Xiao Yan. Sementara itu Sun Er yang berada di belakang Xiao Yan sedikit melengkungkan mulutnya menjadi senyuman, dan gayanya yang elegan dan tenang menyebabkan mata para siswa di sekitarnya melebar. Setelah itu Sun Er pun dengan lembut segera menyapa tertua pertama, sehingga Sukian pun tersenyum dan mengangguk setelah akhirnya melihat Sun Er. Namun sebelumnya bisa berbicara sesosok tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya dan menabrak Sun Er, lalu tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukan dan langsung memeluknya. Tentu saja Sun Er pun terkejut setelah melihat ini, dan dirinya pun segera berkata, temperamen Hu Jia masih saja tetap sama. Setelah itu Sun Er pun akhirnya tersenyum tidak berdaya dan berkata setelah mengenali sosok tersebut. Sementara itu Hu Jia pun tertawa dan berkata saat matanya melayang ke arah Xiao Yan di sampingnya. Dirinya berkata, Sun Er benar-benar menjadi semakin mempesona, namun sepertinya Sun Er masih belum bisa melarikan diri dari cakar iblis orang itu. Sementara itu Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedang yang berat, kemudian dirinya tersenyum ketika dirinya melihat adegan ini, dan setelah itu matanya sekali lagi menoleh ke arah Xiao Yan, kemudian keduanya pun tersenyum ke arah satu sama lain. Tentu saja mereka tidak bisa melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan sampai sekarang, dan hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan fluktuasi saat dirinya melihat wajah yang dikenalinya ini. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukian. Lalu Xiao Yan pun bersiul dan tindakan ini adalah sesuatu yang biasanya jarang dilakukan Xiao Yan yang tenang dan kokoh. Menanggapi hal itu wajah Xiao Yu pun sedikit merah setelah mendengar siulan dari Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera melototi Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan akhirnya bersedia untuk kembali. Dan cara yang dilakukan oleh Xiao Yan ini mirip dengan dirinya yang lebih muda saat itu di kota hutan.
pada saat itu Xiao Yan sengaja melakukan hal ini untuk membuatnya sangat marah, dan tidak lama setelah itu pria paruh baya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. Mereka berkata, bawahan ini menyapa kepala. Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar hal ini dan bertanya, apakah mereka dari gerbang Xiao? Xiao Yan pun tertawa pelan dan lanjut berkata, mereka telah melakukannya dengan cukup baik, sedangkan pria paruh baya itu agak bingung dan berkata, dirinya telah gagal dalam tugasnya dan tidak dapat melindunginya, dan Akademi Jianan Xiao Yan ini dianggap sebagai eksistensi legendaris di dalam gerbang Xiao, sehingga pria paruh baya itu benar-benar tidak berpikir bahwa dirinya akan benar-benar dapat melihat orang yang sebenarnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan salahnya jika gerbang Xiao masih tidak bisa menanggapi musuh-musuh yang seperti ini. Tidak lama setelah itu beberapa sosok pun bergegas dari kejauhan, dan dalam beberapa kilatan mereka pun muncul di samping Xiao Yan. Tentu saja mereka adalah Tante Kailin dan yang lainnya. Kemudian Kailin pun segera berkata, semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dihabisi. Tentu saja wajahnya yang dingin menunjukkan senyum saat dirinya berbicara. Sementara itu Suqian dan yang lainnya juga sedikit ketakutan saat mereka melihat belasan orang dari kelompok Xiao Yan, apalagi mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Doseng. Tentu saja barisan ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi idiot. Bahkan mereka pun hanya mampu tertawa getir sebelum akhirnya bertanya, apakah sebenarnya yang terjadi? Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan Mang Tianqi dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dirinya menjawab, ini adalah masalah yang merepotkan. Lalu Mang Tianqi pun segera berbicara dengan suara yang dalam, sebaiknya mereka mencoba untuk memindahkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini, karena masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner Region. Tentu saja ekspresi Suqian pun berubah setelah dirinya melihat ekspresi serius dari Mang Tianqi dan Xiao Yan, kemudian dirinya pun ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara, ada begitu banyak siswa, dan mereka tidak memiliki begitu banyak orang yang bisa mengawal mereka untuk pergi dengan aman. Mang Tianqi pun mengerutkan keningnya saat dirinya mendengar hal ini. Sementara itu Xiao Yan pun segera berkata, untuk persoalan mengenai siswa tidak terlalu merepotkan, karena pada saat itu Xiao Yan dapat membawa mereka untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata, adapun apa yang telah terjadi mari mereka masuk terlebih dahulu ke dalam dan mendiskusikannya secara detail. Tentu saja tetua Suqian pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dirinya mendengar Xiao Yan mengatakan ini, dan dirinya pun menginstruksikan beberapa tetua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan menuju aula pertemuan di akademi. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dan meninggalkan sekelompok besar mata yang memanas. Lalu singkat cerita semua orang pun membuat beberapa perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk mereka. Lalu Xiao Yan pun menatap semua orang sebelum akhirnya dirinya perlahan membuka mulutnya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, sudah ada banyak faksi di wilayah Black Corner Region yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun beruntung saat ini orang-orang itu benar-benar sudah dihabisi. Tentu saja wajah kelompok Suqian pun tanpa sadar berkedut setelah dirinya mendengar hal ini, apalagi jika mengingat kekuatan menakutkan orang-orang ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Suqian pun tertawa pahit dan berkata, wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka semua, namun dirinya keheranan mengapa orang-orang ini menyerang wilayah Black Corner. Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan Mang Tianqi sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu dirinya membuka mulutnya dan merangkum kejadian di dataran tengah, dan itu juga termasuk dengan pertarungan antara dirinya dengan klan Hun. Lalu mata Suqian pun akhirnya menatap Xiao Yan dengan heran ketika dirinya berkata, Xiao Yan benar-benar luar biasa, karena hanya dalam lebih dari 1 dekade Xiao Yan sebenarnya telah mencapai level ini. Meskipun Mang Tianqi hanya secara singkat menyebutkan beberapa permasalahan,
namun Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Sementara itu Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya pun tanpa sadar mengganggu, apalagi ketika Xiao Yan pergi saat itu dirinya hanyalah berada di kelas Do Huang, dan sekarang bagaimanapun sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Tentu saja pencapaian seperti ini benar-benar membuat semua orang tercengang. Kemudian Old Qin dan Old Bai pun saling memandang sebelum akhirnya berbicara dengan wajah terkejut. Mereka berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, maka alasan mengapa wilayah Black Corner akhirnya menarik bencana itu sepertinya sebenarnya karena dunia magma bawah tanah akademi. Mang Tianqi pun mengangguk dan berkata, bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh klan Hun, dan klan Hun biasanya benar-benar sangat kejam. Oleh karena itu agar bisa berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah Black Corner ini. Selain itu hal ini juga bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata, orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan, dan besar kemungkinan pasukan klan Hun juga akan tiba di sini, dan pada saat itu pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Oleh karena itu para siswa ini tidak boleh lagi tinggal di sini. Lalu Suqian dan yang lainnya pun saling memandang dan tertawa pahit. Karena itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana, dan tempat ini hanya sebagai ajang mengajar dan siapa yang mengira bahwa itu akan menarik permasalahan seperti itu. Selain itu sumber permasalahannya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Doqi. Lalu Suqian pun menghela nafas pelan dan berkata, jika bukan karena mereka semua yang telah tiba tepat waktu, maka kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Xiao Yan pun tersenyum dan sedikit menghibur agar tetua pertama tetap santai, karena meskipun klan Hun mungkin kuat, akan tetapi pasukan aliansi Xiao Yan juga tidak takut kepada mereka. Tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkan klan Hun dengan mudah menghancurkan Akademi Jianan. Lalu Suqian pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Akademi adalah permasalahan kecil, dan tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Dan dengan segera setelah itu matanya melihat ke arah Xiao Yan dan ada ekspresi lembut dan senang di dalamnya. Lalu dirinya pun segera berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman pemuda yang pada saat itu akhirnya menjadi ahli sejati, Xiao Yan pun segera berkata dengan lembut, Xiao Yan akan selalu mengingat bagaimana ketua pertama mengajari Xiao Yan pada saat itu. Tentu saja nada Xiao Yan saat ini benar-benar sangat tulus, dan dari sudut pandang tertentu Suqian bisa dianggap setengah dari gurunya. Apalagi ketika Xiao Yan tiba di akademi saat itu Suqian juga telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Dan pada saat itu Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang telah membawa kebencian dan melarikan diri ke Akademi Jianan. Kemudian Suqian pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya tertawa dan berkata, karena Xiao Yan telah datang ke akademi miliknya, maka itu adalah sesuatu yang harus Suqian lakukan. Di sisi lain Mang Tianqi di sampingnya pun tertawa aneh sebelum berkata, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Namun meskipun begitu sepertinya Mang Tianqi sedikit lebih unggul darinya di sini. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum akhirnya ekspresinya menjadi lebih serius. Lalu dirinya pun segera berkata kepada Mang Tianqi, dirinya harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Dan setelah Mang Tianqi menemukan penampilan ahli dari klan Hun maka dirinya harus mengeluarkan peringatan. Setelah peringatan tersebut maka penguatan oleh aliansi secara bertahap akan bergegas. Sementara itu saat ini Xiao Yan harus menuju ke dunia magma terlebih dahulu. Tentu saja Xiao Yan harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Seketika Suqian pun terkejut setelah dirinya mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajahi jauh ke dunia magma. Namun dirinya dengan cepat santai ketika dirinya memikirkan kekuatan menakutkan dari Xiao Yan, karena meskipun dunia magma misterius dan tidak terduga, namun seharusnya tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa terluka dengan kekuatannya. Lalu dirinya bertanya, mengapa Xiao Yan tidak turun bersama dengan Sun Er?
Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu memerintahkan mereka semua untuk santai, karena hampir tidak ada dari mereka di sini yang bisa masuk ke bawah. Oleh karena itu mereka semua harus menjaga akademi. Sun Er pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan dari Xiao Yan, lalu dirinya pun hanya mengangguk dengan lembut sebelum akhirnya meminta kakak Xiao Yan untuk berhati-hati. Apalagi Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat, dan karena mereka semua sudah membuat keputusan, maka tidak perlu lagi membuang waktu, lalu hingga akhirnya mereka pun langsung berdiri. Sementara itu Su Qian dan yang lainnya bertukar pandangan setelah melihat hal ini sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Kemudian singkat cerita Xiao Yan pun telah berdiri di masuk ke dunia magma. Lalu Xiao Yan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tidak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian, lalu akhirnya api pun segera berkumpul menjadi sekelompok api yang tidak terlihat di tangannya. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum saat dirinya melihat api tidak terlihat yang berada di tangannya ini. Lalu Xiao Yan berkata, sudah bertahun-tahun dan Valen Heart Flame telah berkembang cukup banyak. Tentu saja benda ini adalah bayi yang membentuk Valen Heart Flame yang Xiao Yan temukan di dunia magma saat itu. Namun setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade itu jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Sedangkan di sisi lain tetua Su Qian pun tertawa dan berkata, hal kecil ini telah menghabiskan banyak usaha dari para ketua. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Kemudian Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan mengirim Valen Heart Flame ini yang bergetar di tangannya terbang menjauh. Lalu setelah itu Xiao Yan sekali lagi menetap ke arah Sun Er dan yang lainnya sebelum akhirnya berkata, sebaiknya mereka menunggu Xiao Yan kembali di warung Bude Yanti, dan mereka bebas pesan apa saja biar nanti semuanya ditanggung oleh hutang Xiao Yan.